Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter berharap Alexander Stankovic bisa ikuti jejak sukses Pio Esposito. Inter Milan pertimbangkan Alexander Stankovic sebagai solusi internal di lini tengah. Pihak klub berharap sang pemain akan mengikuti jejak sukses Pio Esposito. Inter Milan tidak memperlambat persiapan untuk musim 2027, meski diterpa berbagai gejolak di luar lapangan. Di tengah penantian hasil investigasi wasit, Sport Italia melansir indikasi tentang rencana yang digodok Direktur Olahraga Piero Ausilio. Manajemen Nerazzurri berniat mengulangi keputusan tepat musim panas lalu, ketika mereka memilih untuk tidak mengeluarkan dana besar pada profil seperti Højlund, dan justru mengandalkan pengembangan internal Pio Esposito. Gelandang muda tersebut dipandang sebagai elemen ideal untuk dipertaruhkan demi memperlebar jarak teknis dengan lawan-lawan tanpa harus mengandalkan pembelian mahal, melainkan dengan mengutamakan substansi teknis dari dalam. Setelah seluruh kompetisi musim ini tuntas, klub akan segera memproses perpanjangan kontrak Christian Cifu, yang dianggap sebagai arsitek di balik musim triumfal yang hampir berujung pada Scudetto ke-21. Martin Odegaard diminati Aston Villa dan Inter Milan. Martin Odegaard menjadi salah satu nama besar yang berpotensi meramaikan bursa transfer musim panas setelah muncul minat dari Aston Villa dan Inter Milan. Situasi ini berkembang seiring adanya indikasi bahwa Arsenal mulai mempertimbangkan opsi melepas sang playmaker. Odegaard telah menjadi figur penting di Arsenal sejak didatangkan dari Real Madrid pada 2021. Gelandang asal Norwegia itu mencatat hampir 250 penampilan dengan kontribusi 42 gol dan 45 assist, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam perkembangan tim dalam beberapa musim terakhir. Namun, dalam 2 musim terakhir, Odegaard mulai mengalami kendala kebugaran yang berdampak pada performanya. Musim ini ia bahkan belum mencapai 2000 menit bermain, situasi yang membuat Arsenal mulai membuka kemungkinan untuk menerima tawaran jika ada klub yang serius. Menurut laporan Vicajes, Aston Villa dan Inter Milan menjadi 2 klub yang paling tertarik. Keduanya sama-sama mencari gelandang kreatif untuk meningkatkan kualitas permainan di lini tengah dan sepertiga akhir lapangan. Buchanan bersinar di Villarreal, Inter masih berpeluang untung dari penjualan selanjutnya. Kebangkitan Villarreal musim ini menjadi salah satu cerita menarik di Eropa. Kemenangan telak 5-1 atas Levante memastikan kapal selam kuning kembali ke Liga Champions UEFA, secara matematis. Di balik kesuksesan tersebut, ada satu nama yang mencuri perhatian, yakni Tajon Buchanan, mantan pemain Inter Milan. Setelah periode yang kurang mengesankan bersama Inter Milan, Buchanan kini menjelma menjadi salah satu pemain kunci Villarreal. Winger asal Kanada itu tampil konsisten sepanjang musim, termasuk mencetak gol spektakuler dalam laga kontra Levante. Total, Buchanan telah mengoleksi 7 gol di kompetisi domestik, sebuah catatan yang menunjukkan betapa ia telah menemukan kembali performa terbaiknya di La Liga. Transformasi ini cukup kontras dengan masa singkatnya di Inter, di mana ia kesulitan mendapatkan menit bermain dan gagal menunjukkan potensi maksimalnya. Keputusan Real Madrid buyback Nico Paz bergantung pada pelatih musim depan. Inter terus pantau. Nama Nico Paz terus menjadi perbincangan hangat di bursa transfer musim panas 2026. Gelandang muda berbakat milik Como ini disebut-sebut sebagai mimpi bagi Inter Milan. Namun, situasi transfernya jauh dari sederhana. Menurut pakar transfer ternama Fabrizio Romano, masa depan Nico Paz saat ini berada di bawah kendali penuh Real Madrid, dengan skenario yang terbagi dalam 2 jalur utama. Jalur pertama berkaitan dengan klausul pembelian kembali buyback. Real Madrid memiliki opsi untuk membawa kembali Nico Paz ke Santiago Bernabeu dengan harga sekitar 9 juta euro. Menariknya, opsi ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan sudah tertuang dalam kontrak yang ditandatangani.
Bahkan terdapat opsi tambahan di masa depan, yakni sekitar 10 juta euro pada tahun 2027. Artinya, Real Madrid memiliki kontrol besar untuk menentukan apakah Paz akan kembali lebih cepat atau tetap berkembang di luar klub. Inter pertimbangkan promosi Josep Martinez, Yann Sommer jadi cadangan. Inter Milan mulai pertimbangkan promosi Josep Martinez menjadi kiper utama di musim depan. Yann Sommer tetap dipertahankan sebagai kiper cadangan. Menjelang kepastian gelar Scudetto, manajemen Inter Milan sudah mulai memikirkan langkah-langkah konkret di bursa transfer. BP Marotta dan Piero Ausilio telah lama menggarap sejumlah prioritas, salah satunya adalah sektor penjaga gawang. Salah satu pemain yang kontraknya habis pada Juni mendatang adalah kiper utama Yann Sommer. Perpanjangan kontraknya belum masuk dalam rencana awal, namun kini situasi itu berpotensi berubah secara drastis. Pangkal perubahan ini adalah penilaian positif terhadap Josep Martinez. Performa solid sang kiper setiap kali diturunkan membuat manajemen Nerazzurri mulai mempertimbangkan untuk mempromosikannya menjadi kiper nomor 1, sekaligus meninggalkan rencana mendatangkan kiper baru seperti Vicario. Manuver Barcelona bikin masa depan Alessandro Bastoni makin tak pasti. Inter Milan dilanda ketidakpastian soal masa depan Alessandro Bastoni. Barcelona dilaporkan mulai melirik Christian Romero sebagai alternatif lebih terjangkau. Alessandro Bastoni tetap menjadi prioritas utama Barcelona dalam memperkuat lini pertahanan mereka, namun munculnya nama Christian Romero sebagai alternatif yang lebih terjangkau mulai memunculkan ketidakpastian bagi Inter Milan. Kedua belah pihak awalnya sudah hampir sepakat untuk membuka negosiasi formal. Namun, menurut laporan media Spanyol Sport, munculnya bek Tottenham Hotspur itu sebagai opsi yang layak telah menciptakan ketegangan dalam situasi tersebut. Perbedaan valuasi menjadi inti dari permasalahan ini, di mana Nerazzurri bertahan di angka sekitar 60 juta euro, sementara Barcelona enggan melampaui 50 juta euro kecuali ada skema pertukaran pemain yang disertakan. Inter Milan anggap Moussa Diaby profil ideal bagi skema Christian Cifu. Inter Milan kembali lirik Moussa Diaby dari Al Ittihad untuk memperkuat sektor sayap. Pemain asal Prancis itu dinilai profil ideal bagi Christian Cifu. Pergerakan transfer musim panas Inter Milan sudah dimulai di balik layar. Manajemen Inter Milan tengah menyusun strategi untuk memperkuat skuad tim asuhan Christian Cifu dengan pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Menurut laporan terbaru dari Tuttosport, satu nama lama kembali mencuat ke permukaan, yakni Moussa Diaby yang akan meninggalkan Liga Pro Saudi. Lebih lanjut lagi, media yang berbasis di Turin tersebut menilai jika kebutuhan taktis yang diinginkan Cifu sudah jelas, yakni daya kejut, memiliki kecepatan dan kemampuan dribble melewati lawan. Pemain yang kini membela Al Ittihad itu dinilai sebagai sosok yang dinilai mampu memecah kebekuan laga berkat kecepatannya dan kemampuan dribblingnya, kualitas yang belum ada dalam susunan skuad Nerazzurri saat ini. Ditawarkan ke Inter Milan, Marotta mulai pertimbangkan Nathan Ake. Bek tengah Manchester City, Nathan Ake ditawarkan ke Inter Milan untuk memperkuat lini pertahanan. BP Marotta dan Piero Ausilio mulai pertimbangkan. Inter Milan bersiap melakukan perombakan mendalam di lini pertahanan untuk musim depan. Saat ini pihak klub sedang mengevaluasi profil-profil berpengalaman untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan Francesco Acerbi dan Matteo Darmian. Menurut laporan dari TMW, nama baru yang muncul untuk sektor belakang adalah Nathan Ake, bek tengah kidal kelahiran 1995 yang saat ini membela Manchester City. Pemain asal Belanda tersebut memiliki kontrak yang berakhir pada 2027 dan sedang mencari menit bermain lebih banyak. Hal ini tidak lepas dari peran terbatas yang dimiliki dalam kebijakan rotasi Pep Guardiola. Para perantara telah menawarkan profil Ake kepada Marotta dan Ausilio, yang mulai mengevaluasi kelayakan dan biaya yang diperlukan tanpa terburu-buru.
Perpanjang kontrak Christian Cifu hingga 2028, gaji naik jadi 4 juta euro. Inter Milan berencana untuk mempercepat perpanjangan kontrak Christian Cifu hingga 2028 dengan gaji 4 juta euro. Budget musim panas capai 100 juta euro. Inter Milan bersiap mengamankan posisi Christian Cifu setelah perjalanan menuju Scudetto yang nyaris tak terduga. Sang pelatih berhasil menyatukan kembali tim yang sebelumnya melewati musim penuh gejolak. Berdasarkan laporan Tuttosport, Nerazzurri siap memberikan penghargaan kepada pelatih asal Rumania tersebut dengan memperpanjang kontrak baru, menggeser batas akhir dari 2027 menjadi 2028. Kesepakatan itu juga mencakup kenaikan gaji signifikan, dari awalnya hanya 2,5 juta euro per musim, kini naik menjadi setidaknya 4 juta euro per musim. Berbekal gelar Scudetto, pelatih asal Rumania itu akan melanjutkan proyeknya dengan ambisi tidak hanya mempertahankan dominasi di Italia, tetapi juga mengembalikan Inter sebagai kekuatan besar di pentas Champions League. Musim bersejarah Pio Esposito, Scudetto pertama bersama Inter di depan mata. Musim ini menjadi momen spesial bagi Inter Milan. Selain berpeluang besar meraih Scudetto, ada kisah emosional dari para pemain muda, terutama Francesco Pio Esposito, yang siap merasakan gelar Serie A pertama dalam karirnya. Bagi Esposito, ini bukan sekadar trofi, ini adalah pencapaian bersejarah yang belum pernah ia rasakan. Bahkan sejak masih berada di level akademi, menurut laporan Gazzetta dello Sport, ada 5 pemain Inter yang berpotensi meraih Scudetto pertama dalam karir mereka: Francesco Pio Esposito, Josep Martinez, Ange Joan Boni, Andy Diouf, Luis Henrique. Namun, sorotan utama tentu tertuju pada Esposito, striker muda yang tampil menjanjikan di musim debutnya bersama tim senior. Romano Muharemovic prioritaskan Inter, negosiasi dengan Sassuolo berlanjut. Bek andalan Sassuolo, Tarik Muharemovic, dikabarkan memprioritaskan kepindahan ke Inter Milan dibandingkan opsi dari klub-klub peminat lainnya. Seperti yang dilaporkan pakar transfer ternama Fabrizio Romano, Inter benar-benar serius dalam upaya mendatangkan sang pemain. Bahkan, komunikasi antara kedua klub disebut terus berlangsung secara intens. Dalam pernyataannya, Romano mengungkapkan bahwa Inter tengah mempertimbangkan untuk memasukkan pemain muda sebagai bagian dari kesepakatan. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi, untuk menekan biaya transfer sekaligus meyakinkan Sassuolo. Namun, negosiasi tidak berjalan sederhana. Ada faktor penting lain yang ikut memengaruhi jalannya transfer, yakni keterlibatan Juventus. Klub asal Turin tersebut diketahui memiliki klausul bagi hasil sebesar 50% dari nilai penjualan kembali Muharemovic, yang membuat posisi Sassuolo dalam negosiasi menjadi lebih kuat. Inter Milan harus hadapi jalan terjal, untuk mendatangkan Marco Palestra. Inter Milan menghadapi jalan terjal dalam upaya mereka untuk mendatangkan Marco Palestra. Atalanta bertekad untuk mempertahankan talenta muda tersebut. Marco Palestra tetap jadi salah satu nama yang paling diperhatikan oleh Inter Milan di musim panas nanti. Pemain sayap milik Atalanta itu tampil impresif bersama Cagliari dalam musim pinjaman dan sudah masuk radar tim nasional Italia. Meski begitu, sikap Atalanta terbilang tegas. Tanpa adanya tawaran di luar nalar pasar, klub asal Bergamo itu tidak berniat melepas salah satu pemain mudanya tersebut. Rencana yang sudah tersusun jelas di pihak Ladea adalah membawa Palestra kembali ke skuad utama setelah masa pinjamannya di Cagliari usai, dan menjadikannya elemen penting dalam proyek teknis tim untuk musim mendatang. Posisi Atalanta semakin kuat mengingat kontrak pemain kelahiran 2005 itu masih berlaku hingga 2029. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pembicaraan perpanjangan kontrak baru segera dimulai demi memperketat posisi klub dalam negosiasi. Inter Milan resmi juara Serie A musim ini tumbangkan Parma 2-0, Nerazzurri raih Scudetto ke-21.
Inter Milan akhirnya memastikan diri sebagai juara Serie A musim ini setelah mengalahkan Parma dengan skor meyakinkan 2-0 pada pekan ke-35 di San Siro, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengunci Scudetto ke-21 dalam sejarah klub, sekaligus memicu pesta besar para tifosi nerazzurri. Inter Milan sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar, setelah Napoli bermain 0-0 melawan Como. Namun, tim asuhan Christian Cifu tampil tanpa kompromi sejak awal. Peluang pertama datang dari Denzel Dumfries yang nyaris mencetak gol lewat sundulan, sementara Parma juga sempat mengancam melalui Matteo Pellegrino, tetapi gagal memaksimalkan peluang. Gol pembuka akhirnya lahir di penghujung babak pertama. Marcus Thuram sukses memanfaatkan umpan terobosan dan mencetak gol dengan penyelesaian dingin. Gol ini menjadi yang kelima secara beruntun bagi Thuram di Serie A, menegaskan perannya sebagai mesin gol penting Inter musim ini.